Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Santoso dengan NIM A1A22054 dari kelas R002 dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang makanan dan permainan masyarakat Melayu Jambi. Yang pertama yaitu makanan masyarakat Melayu Jambi. Masyarakat Jambi mengolah beberapa makanan dari hasil kekayaan alamnya. Misalnya saja Sungai Batanghari yang memiliki banyak ikan. Ikan-ikan tersebut kemudian diolah menjadi santapan yang gurih dan nikmat, seperti gulai tepek ikan, gulai tempoyak ikan patin, dan kerupuk ikan. Selain pemanfaatan hasil laut, masyarakat Jambi juga pandai mengolah hasil perkebunan, buah durian, nanas, dan cempedak yang biasa dimakan seperti buah-buahan lainnya dan disulap menjadi masakan bercita rasa tinggi. Selain itu, buah kelapa yang tumbuh subur di Jambi, santannya acap kali digunakan untuk membuat beraneka macam hidangan. Tidak heran jika di warung-warung ada penjual santan, kelapa segar yang baru diperas. Dan juga karena Provinsi Jambi itu sangat luas, banyaknya masakan khas Jambi yang belum diketahui secara luas. Yang pertama itu ada gulai tepek ikan. Gulai tepek ikan ini adalah hasil perpaduan antara sagu dan ikan gabus atau ikan tenggiri yang direbus kemudian digulai. Alasan diberi nama tepek karena makanan ini dibuat dengan cara dipipihkan atau ditepek dalam bahasa Jambi. Bentuk awal tepek adalah pipi, tapi setelah dipotong-potong ia akan berbentuk jajar genjang. Teksturnya pun sangat empuk dan kenyal. Soal rasa tidak perlu diragukan lagi karena tepek ini diolah dengan berbagai macam rempah. Pilihan seperti gulai tepek ikan ini merupakan salah satu masakan khas yang berasal dari kota seberang Jambi. Dan makanan ini hanya disajikan pada waktu tertentu, misalnya pernikahan, kenduri, acara adat, dan acara penyambutan tamu. Selanjutnya ada tempoyak ikan patin. Kuliner khas olahan tempoyak di Jambi adalah tempoyak ikan patin. Kalau teman-teman main ke Jambi, makanan khas ini menjadi menu yang harus diburu. Rasanya yang sangat nikmat dan apalagi disantap dengan nasi hangat. Bahan dasar pembuatan makanan ini adalah ikan patin yang diolah dengan campuran tempoyak dan beragam bumbu rempah lainnya. Selanjutnya ada gulai talang. Gulai talang adalah masakan khas Jambi, terutama di Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari. Makanan ini juga terkenal di Indonesia. Bahkan warga Jambi sendiri pun mungkin juga masih ada yang belum mengetahuinya sebab masakan ini hanya dikenal di Kabupaten Batanghari saja. Bahan dasar pembuatan gulai talang adalah daging bebek atau daging ayam. Pilihan bergantung pada selera penikmat masing-masing, dan hanya saja kebanyakan warga Batanghari lebih senang memilih bebek sehingga sebagian menjemurnya dengan gulai talang bebek. Gulai talang ini tergolong unik sebab menggunakan santan, dan gulai talang tidak bisa dijumpai setiap saat karena masakan ini hanya dimasak pada waktu-waktu tertentu seperti acara adat dan pesta pernikahan, dan biasanya gulai ini hanya ada pada waktu malam hari saja. Selanjutnya ada rendang cempedak. Rendang cempedak ini merupakan makanan khas Jambi yang berasal dari Kabupaten Kerinci. Cempedak memang merupakan salah satu buah hasil perkebunan masyarakat Jambi. Bila sedang musimnya, banyak pedagang menjajakan buah cempedak. Bukan masyarakat Jambi namanya bila tidak bisa menyulap buah-buahan menjadi masakan. Apabila biasanya makan rendang dengan daging sapi atau kerbau, kali ini yang direndang adalah buah cempedak. Atau bila biasanya teman-teman makan gulai nangka, kali ini buah cempedak yang mirip nangka menjadi bahan utama dalam pembuatan rendang cempedak. Rendang cempedak memang tidak terlalu populer di
wilayah Indonesia. Namun soal rasa, makanan ini tidak usah diragukan lagi. Mulai dari bumbu yang digunakan pun sama dengan bumbu rendang lainnya, yaitu daun serai, daun jeruk, asam radis, daun kunyit, dan daun salam, cabai, dan bawang merah, roti, jahe, lengkuas, garam, dan gula secukupnya. Keunikan masakan ini terletak pada alat masaknya yang berupa kuali besar atau kayu bakar. Kuali besar di atas tungku yang berisi kayu bakar dari kayu manis. Asap dari kayu bakar, kayu manis yang mengepul akan menghasilkan cita rasa yang unik dan khas. Selanjutnya masuk kepada permainan masyarakat Melayu Jambi. Yang pertama itu ada adang-adangan. Permainan adang-adangan merupakan salah satu permainan tradisional di daerah Jambi yang dilakukan oleh anak laki-laki atau perempuan berusia 10 sampai 16 tahun. Permainan ini dilakukan oleh minimal 6 orang dan membutuhkan tempat yang sangat luas dan terbuka. Tempat ini diberi petak-petak sejumlah 8 buah dan tiap petaknya berukuran lebih kurang dari 3 meter bujur sangkar. Permainan ini biasanya dilakukan pada saat turun ke sawah atau ke ladang. Sebelum permainan dimulai, maka diadakan sweet oleh ketua kelompok masing-masing. Kelompok yang menang bertindak sebagai penerobos, sedangkan yang kalah bertindak sebagai penjaga benteng. Barulah permainan ini bisa dimulai. Selanjutnya ada adu si jontu. Adu si jontu ini adalah permainan adu jangkrik khas Jambi yang dimainkan oleh anak-anak remaja laki-laki. Dalam istilah lokal Jambi, jontu berarti jangkrik atau jungkrik. Dengan demikian, permainan adu si jontu merupakan jenis permainan yang memadukan jangkrik atau jangkrik. Permainan ini dimainkan di beberapa daerah seperti Kabupaten Bungo, Tebo, Batanghari, dan Sako. Permainan ini dimainkan di beberapa permainan ini umumnya dimainkan oleh anak-anak maupun remaja laki-laki berumur 10 sampai 15 tahun. Permainan adu si jontu ini dilakukan untuk mengisi waktu luang dan pada saat-saat tertentu. Arena bermain biasanya berupa halaman rumah atau tempat yang agak luas. Alat permainannya terdiri dari si jontu itu sendiri dan tempatnya. Sebelum permainan ini dimulai, si jontu sudah dimasukkan ke dalam sebuah tempat berbentuk silinder. Tempat tersebut terbuat dari bambu atau kayu yang bagian atasnya diberi tutup. Permainan ini biasa dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Setiap peserta memulai dengan melepas masing-masing jontunya dalam jarak yang dekat. Kemudian terjadilah perseteruan di antara kedua si jontu. Penentuan penantang dilihat dari jontu mana yang bertahan dan mana yang lari. Jontu yang lari dinyatakan sebagai jontu yang kalah. Selanjutnya jontu pemenang diadu lagi dengan jontu lainnya. Itulah seterusnya hingga ditemukan jontu pemenang sejati. Selanjutnya ada bedil bambu. Bedil bambu adalah salah satu permainan rakyat yang dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah Nusantara, termasuk Provinsi Jambi. Biasanya dilakukan oleh anak laki-laki pada rentang usia 9 sampai 15 tahun. Tetapi tak jarang orang dewasa juga ikut meramaikan permainan ini. Di daerah Jambi, bedil bambu ini biasanya dimainkan pada siang atau malam hari saat bulan puasa dan waktu hari raya Idul Fitri. Peralatan yang digunakan dalam permainan ini adalah bedil bambu, bilah bambu, dan lampu teplok. Proses pembuatan bedil bambu dimulai dengan memilih bambu yang tua agar tidak mudah pecah. Kemudian panjang bambu dipotong berkisar 1 sampai 1,5 meter dengan diameter 10 sampai 15 cm. Bagian luas dilubahi di bagian dalamnya kecuali pada bagian pangkal, dan pada bagian pangkal tersebut dilubangi bagian atasnya sebesar ibu jari. Pada lubang tersebutlah diisi minyak tanah dan kain dimasukkan. Selanjutnya ada permainan dam-daman.
Dam-daman atau damkas adalah jenis permainan tradisional yang bisa dimainkan oleh dua orang pemain. Permainan ini dimainkan di atas papan yang mempunyai pola papan khusus untuk membuat permainan ini. Caranya memang sangat simpel dan mudah. Anda hanya memerlukan alat tulis untuk membuat garis dan juga alas untuk lapangan bermain. Kemudian dalam segi empat tersebut terdapat garis kecil segitiga dan 32 persegi. Sebenarnya dam-daman ini hampir serupa dengan permainan catur. Sebab tiap permainan harus bergantian untuk menjalankan poin mereka. Dan di sini kalian hanya bisa makan atau dimakan saja. Ada dua jenis permainan ini yang perlu diketahui. Di antaranya yaitu dengan menggunakan 3 batu dan dengan 16 batu. Untuk nama jenis permainan dam-daman ini disesuaikan dengan jumlah batu yang dipakai. Untuk cara bermain serta jenis papan yang dipakai juga berbeda-beda untuk jenis permainannya. Demikianlah tadi penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih.